ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من Kenapa? MC ya? يؤمن بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم Bahas apa? Tes. Halo. Cek suara. Cek. Ini sudah dimulai kan? Ini dimulai sekarang kan? Rifan ada? Hadir. Biasa ini. Biasa apa? Ardul kitab. Oh ya, siap.
Oke. Rana peserta nih, dijadwal liburan. Berapa Ya, masih di jalan, Mas? di jalan. Ya, Yuk, tanah nih. Baik, monggo bisa dimulai Oke, siap. adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman innaka antal alimul hakim. Ya muallim Dawud, alimna ya mufahhim Sulaiman, fahim. Amma ba'd. Yang pertama, marilah senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan beberapa nikmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul insyaallah di majelis yang insyaallah berkah ini walaupun secara online yang mana telah beberapa pekan kita libur ya, terus kita lanjutkan kembali 3 minggu. ya, 3 minggu cukup lama ya Tat, insyaallah. Lumayan. Lumayan bagi kajian pemula. Ya, baik. Sebelumnya jika ada sepatah dua kata-kata ataupun mukadimah dari sampean Ustaz, tafadhol. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Baik teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali, berjumpa lagi di dalam murojaah, dalam bingkai murojaah Kitab Al-Burhan, meskipun via Zoom, tapi insya Allah semoga Allah tetap turunkan keberkahannya di majelis ini. Melanjutkan kajian kita yang sebelumnya libur selama 3 minggu. Jadi terakhir kayaknya kita membahas tentang nubzah, ya nubzah akidah Islamiyah atau apa kemarin. Nubzah itu semacam sebagian pembahasan tentang akidah. Makanya yang di dalam kitab ini tidak semua bab akidah kemarin yang di nubzah itu hanya beberapa titik saja, beberapa poin-poin saja yang sekiranya penting yang perlu disampaikan oleh Yai. Nah, ini kita masuk ke Kitabul Iman, ini juga penting ya, Kitabul Iman, karena memang kalau kita merujuk ke apa namanya Al-Burhan jilid 2, Al-Burhan jilid 2 akidah secara syar'an itu kan al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi akidah ya rukun iman itu. Ya, akidah ya rukun iman itu. Nah, ini sekarang kita masuk di bab tentang iman, ya, pokok pembahasan akidah ya ini. Kalau di kitabnya Syekh Utsaimin, beliau punya kitab Nubzah fil Aqidah Islamiyah sama Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah itu yang bahasnya tentang rukun iman. Kalau di Nubzah fil Aqidah Islamiyah beliau membahas terlebih dahulu tentang agama Islam, ad-din al-Islami. Setelah ad-din al-Islami, beliau membahas tentang rukun Islam terlebih dahulu.
Baru setelah rukun Islam beliau membahas tentang rukun iman. Setelah rukun iman beliau mulai bahas satu persatu tentang iman kepada Allah bagaimana, iman kepada malaikat bagaimana, Rasul bagaimana. Nah, seperti itu. Karena memang itulah pembahasan dalam materi akidah, yaitu rukun iman yang 6 itulah pembahasan materi akidah. Ya, tentunya ada pembahasan-pembahasan lain. Makanya kalau dalam kitab Al-Burhan, Pak Yai menambahkan wa ma yattabi'u dzalika minal umur al-i'tiqadiyah allati yajibul imanu biha imanan jaziman la yukhalituhu syirkan gitu. Jadi perkara-perkara akidah ya 6 rukun iman ditambah dengan perkara-perkara akidah yang lain yang perlu diimani dengan yakin, dengan mantap tanpa dicampuri dengan keraguan apapun. Baik, langsung saja siapa yang bertugas membaca pada siang hari ini? Betul, aku Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafidhallahu ta'ala, ay hada adapun ini kitabul imani, itu kitab iman. Al-babul awwalu, adapun bab yang pertama, ma'nal imani, itu makna iman. Ay hada adapun ini ta'riful imani, itu pengertian iman. Al-imanu, adapun iman fil lughati, di dalam bahasa, at-tasdiqu, itu pembenaran. Wa bi syar'i, dan itu di dalam syariat, tasdiqun adalah membenarkan, bil qalbi dengan hati, wa iqrarun dan pengakuan, bil lisani dengan lisan, wa amalun dan beramal, bil arkani dengan rukun-rukun. Yazidu bertambah opo iman, bit ta'ati dengan taat, wa yanqusu dan berkurang opo iman, bil ma'siyati dengan maksiat. Ayhada, adapun ini, dukhulul a'mali, itu masuknya amal-amal, fi musammal imani, di dalam pengertian iman. Al-a'malu, adapun amal-amal, dakhilatun, itu masuk, fi musammal imani, di dalam pengertian iman. Dalam menunjukkan, ala dalika, atas yang demikian itu, al-kitabu, apa kitab, wa sunnatu dan sunnah, wa isma'u salafi, dan isma'u ulama salaf. Ayhada, adapun ini, ziyadatul imani, itu Sampai bertambah. situ dulu. Baik. Kitabul iman, al-babul awwalu ma'nal iman. Baik, ya. Sebelum kita lanjutkan, ya baiknya ya seperti yang tadi dibuka oleh Akhina Ali ya, dengan mendoakan Pak Yai terlebih dahulu karena memang ya kita banyak mengambil manfaat dari buku beliau. Jadi termasuk adab ya bagi penuntut ilmu adalah mendoakan penulis ya, pengarang atau penyusun buku tersebutnya. Di sini adalah Pak Yai ya. Dan pada saat ini memang beliau ya fisiknya memang tidak, memang ya sudah sepuh ya, tidak seperti dulu lagi. Ya, terakhir info yang saya dapat Ahadan saja beliau sudah tidak full mengisi 2 sesi. Kalau dulu kan 2 sesi tafsir sama akidah beliau yang ngisi. Sekarang beliau sama Ustadz Sigit. Tapi saya kurang tahu Pak Yai megang yang tafsir atau megang yang akidah. Intinya gantian sama Ustadz Sigit karena beliau nggak bisa, sudah nggak kuat kalau lama-lama ya, katanya apa namanya, matanya sudah nggak kuat kalau harus lama lihat kitab, baca kitab sudah nggak bisa ya. Kita doakan semoga Allah lindungi beliau, Allah jaga beliau. Baik, Kitabul Iman, babul awal makna iman ya. Bab pertama tentang makna iman. Al imanu fil lughati at-tasdiq. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, membenarkan. Wa fi syar'i tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkani yazidu bit taati wa yanqusu bil ma'siyati. Sedangkan dalam pengertian syariat, iman itu adalah tasdiqun bil qalbi. Hati membenarkan, lisan mengikrarkan, mengucapkan, wa amalun bil arkani atau dan anggota tubuh mengerjakan. Ya, jadi ada 3 rukun iman. Maksudnya bukan rukun iman yang 6 itu ya. Penyusun iman itu ada 3. Hati, lisan, terus anggota badan. Hati, lisan, anggota badan. Ketiga-tiganya ini harus berbarengan. Nggak bisa seseorang hanya salah satu saja. Hatinya yang membenarkan, tapi lisannya tidak mengucapkan. Ini juga tidak masuk kategori iman. Ya, bisa kita lihat contohnya misalnya kayak Abu Thalib. Abu Thalib itu
hatinya membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, beliau justru menjadi pendukung dakwahnya Rasul. Bagaimana dalam perjalanan hidupnya beliau selalu mendukung Rasul, beliau selalu siap ketika beliau selalu membela ketika Rasul di apa namanya disiksa dan diboikot oleh orang-orang Quraisy. Hanya saja meskipun hatinya membenarkan tapi lisannya nggak pernah mengucapkan syahadat. Lisannya tidak pernah mengucapkan kalimat keimanan. Ya, maka di akhir hayatnya ketika Abu Thalib itu sekarat, ya, kata Rasulullah, ya amikul kalimatin uhajju biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan satu kalimat saja yang nanti bisa saya buat alasan, saya buat hujah di sisi Allah untuk bisa menyelamatkanmu. Ya, satu kalimat saja, apa? Syahadat. Ucapkan syahadat saja, ikrarun bil lisan. Ya kalau hatinya sudah. Abu Thalib membenarkan ajaran Rasul, tapi beliau belum ikrar, belum mengucapkan dengan lisannya. Maka karena sampai akhir hayatnya tetap Abu Thalib itu enggak mengikrarkan dengan lisannya, ya sudah, mati dalam kondisi kafir. Wa alamil lati Abdul Muthalib. Ya, jadi ketika meninggal Abu Thalib itu meyakini kalau dia tetap berada di agama nenek moyangnya. Di sini adalah agama ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Karena memang waktu Abu Thalib sekarat itu kan di sisi Abu Thalib banyak orang gitu loh. Bukan hanya Rasulullah saja, Abu Jahal juga ada di sana. Makanya ketika Rasulullah mentalkin beliau suruh ngomong syahadat, yang Abu Jahal terus ngomong, "Loh, apakah kamu membenci agama nenek moyangmu? Apakah kamu membenci agama ayahmu, Abdul Muthalib?" Nah, gitu. Jadi ada semacam provokasi dari tokoh-tokoh Quraisy sehingga Abu Thalib akhirnya mati dalam kondisi kafir. Nah, maksud saya, iman itu mencakup tiga hal ini. Tasdiqun bil qalb, hati membenarkan. Iqrarun bil lisan, ya lisan juga mengucapkan. Wa amalun bil arkan, ya anggota tubuh anggota tubuh mengerjakan. Jadi tidak hanya membenarkan dalam hati, tapi juga perlu ikrar dengan lisan, perlu juga dengan dikerjakan oleh anggota tubuh. Ya, kalau membenarkan dalam hati tok, ya tadi seperti Abu Thalib. Iblis itu juga sama. Iblis kalau dulu malah di surga kok. Tahu tentang keberadaan Allah. Yakin dengan keberadaan Allah. Tapi kan dia membangkang dengan perintah Allah. Maksiat kepada Allah. Dan tidak mau bertobat. Gitu. Akhirnya dilaknat oleh Allah. Wa inna alaika la'nah ila yaumiddin. Ya, sesungguhnya untuk melaknat sampai hari kiamat. Nah, gitu. Jadi itu satu kesatuan. Yazidu bitta'ah. Ini juga menjadi manhaj ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman seseorang itu bisa bertambah, ya bisa bertambah dengan apa? Dengan ketaatan, yang kusubil maksiat, dan juga bisa berkurang dengan apa? Dengan kemaksiatan. Dari sini bisa kita lihat iman seseorang itu berbeda-beda. Iman seseorang tidak dalam satu kondisi, coro A KB, B KB, coro 50% KB, enggak. Iman seseorang ya ono sing 50%, ono sing 70%, ono sing 85%, ono sing 100% ya ono. Ya, tergantung tingkat ketaatannya bagaimana, tingkat kemaksiatannya bagaimana. Ya, iman itu tergantung dengan ketaatan dan kemaksiatan itu tadi. Nah, selanjutnya dukhulul a'mal fi musammal iman. Masuknya amalan dalam pengertian iman, dalam penamaan iman. Al-a'mal dakhilah fi musammal iman. Amalan-amalan itu masuk dalam pengertian iman. Dalladzalikal kitab wa sunnah wa ijma' salaf. Hal tersebut ditunjukkan oleh kitab, sunnah, ya Quran, sunnah, dan ijma' ulama salaf. Ya, karena memang ada, ini juga penting, karena memang ada satu sekte dalam Islam, kelompok dalam Islam yang tidak meyakini hal itu. Ya, siapa? Ada yang tahu? Yang memisahkan antara amalan dengan iman. Bisa ngerti lah? Kelompok apa jeng nih? Ngan, Ripan. Boten, Mas. Kata Mas Fahim Mu'tazilah. Kata Mas Fahim apa? Mu'tazilah. Mu'tazilah. Yakin lo?
Angger jeplak jare Mas. Ojo ya. Tidak didasari ilmu, Mas. Iya, wong sesat iku ora usah. Jahal murakab. Jahal murakab iku. Pangkatnya ora pangkat loro jahale. Jahale wis pangkat papat ngomong. Him, Pak Him. Apa Him? Murji'ah. Murji'ah. Jadi Murji'ah itu memisahkan antara amalan dengan iman gitu loh. Iman seseorang nggak ada sangkut pautnya dengan amalan. Jadi Haidar imanem karo imane Abu Bakar ku ya padha wae. Imanmu dengan imannya sahabat-sahabat itu ya sama. Iman kita semua dengan iman para ulama itu ya padha, ora ono bedane. Cara 50% ya padha kabeh 50%, 100% ya padha kabeh 100%. Kenapa? Karena iman nggak ada sangkut pautnya dengan amalan. Nah, itu Murji'ah. Ya. Jadi orang-orang Murji'ah itu memisahkan antara amalan dengan iman. Ya, gitu. Memisahkan antara amalan dengan iman. Amal seseorang tidak berefek pada keimanannya. Ya, itu sekte Murji'ah. Seperti itu. Ya. Makanya termasuk dalil yang dipakai oleh orang-orang Murji'ah itu innalladzina amanu wa amilus sholihat gitu loh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat gitu kan? Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman wa amilus sholihat dan orang yang beramal soleh. Di sini Allah memisahkan antara iman dan amal soleh. Artinya iman dan amal soleh itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Amal soleh ya tidak ada pengaruhnya dengan iman. Iman yang tidak ada sangkut pautnya dengan amal soleh. Tapi antripan, sorone bantam piye. Ono dia tau ora iki? Anten, Mas. Ini dia. Enggak dia. Orang-orang Murji'ah itu memisahkan antara iman dengan amal karena innalladzina amanu wa amilus sholihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya iman dan amal soleh itu berbeda. Karena Allah ngomong dan wau atau nengkono dipisahkan. Koyok ja'a Muhammad bin Umar. Umar dan Muhammad dua hal yang berbeda, orang satu kesatuan gitu loh. Ya, Antripan. Nah, itu kesalahan orang-orang Murji'ah di situ. Kesalahan orang-orang Murji'ah karena menjadikan wawu tersebut wawu atof. Karena ada wawu-wawu yang lain bukan atof itu banyak. Contoh, Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini. Tuhan penguasa timur dan Tuhan penguasa barat. Apakah kita punya dua Tuhan? Tentunya tidak. Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribaini ya satu, Allah gitu. Nah, sama dengan senaga dengan ayat tersebut ya innalladzina amanu wa amilus sholihat tersebut. Ya, meskipun ono kata wau, tapi bukan wau atof, bukan wau yang memisahkan antara iman dengan amal soleh, itu tetap satu kesatuan gitu loh. Ya, iman itu dipengaruhi oleh amal soleh. Ya, jadi ya itu tadi amal soleh dia bisa dengan amal soleh iman seseorang bisa bertambah, dengan maksiat iman seseorang bisa berkurang. Ya, jadi apa yang dipahami dan diyakini oleh orang-orang Murji'ah itu tidak tepat. Ya, karena memisahkan antara iman dengan amal soleh. Yaitu tadi yang saya sampaikan, iman kita menurut mereka ya, iman kita dengan iman para sahabat, dengan iman para ulama itu podo. Orang bedani. Karena tidak ada sangkut pautnya dengan amal-amal soleh. Nah, itu termasuk apa yang diyakini oleh orang-orang Murji'ah ya seperti itu. Ya, nah itu penting. Jadi sekali lagi bahwasannya amalan itu masuk dalam penamaan iman. Ya, nanti dalilnya ada di bawah kalau nggak salah. Baik, dilanjutkan.
Qala al-muallif hafizallahu taala, ai hadza adapun ini ziyadatul imani itu tambahan iman, wa nuqsanuhu dan berkurangnya iman. Al-imanu adapun iman, yazidu itu bertambah apa iman, wa yanqusu dan berkurang apa iman. Yazidu bertambah apa iman, bi taati dengan taat, wa yanqusu dan berkurang apa iman, bil ma'siyati dengan maksiat. Wa ala dzalika dan itu atas yang demikian itu adillatun adalah dalil-dalil katsiratun yang banyak, minha diantaranya dalil-dalil al-awwal adapun yang pertama itu innamal mu'minuna sesungguhnya orang-orang mukmin, adapun orang-orang mukmin alladzina itu orang-orang yang idza dzukira jika dibacakan Allahu wa Allah sapa Allah wajilat maka bergetar qulubuhum apa hati-hati mereka, wa idza tuliyat dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu apa ayat-ayatnya Allah zadat bertambah apa kekuatan hum pada mereka imanan apane iman, wa ala rabbihim dan atas Tuhan mereka yatawakkaluna bertawakal sama mereka. Asalnya adapun yang kedua itu waqala dan bersabda an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-imanu adapun iman bid'un itu bilangan 3 sampai 9 wasab'una dan 70 syu'batan apane cabang fa afdaluha maka adapun paling utamanya cabang qaulu la ilaha illallah itu perkataan la ilaha illallah wa adnaha dan paling rendahnya syu'bah imatatul adza itu menyingkirkan bahaya anitoriki dari jalan wal haya'u dan malu syu'batun itu cabang minal imani dari iman. Wa di syu'abu adapun inilah cabang-cabang minha itu diantaranya cabang-cabang ma adalah apa-apa yazulu yang hilang al imanu apa iman bizawaliha dengan hilangnya cabang. Ijma'an hal seluruhnya kasyahadataini seperti dua kalimat syahadat. Wa minha dan diantaranya cabang-cabang ma adalah apa-apa la yazulu tidak hilang opo iman bizawaliha dengan hilangnya cabang ijma'an halis seluruhnya fatarki matatil ada seperti menyingkirkan bahaya anitoriki dari jalan wa bihasbi manzilati syu'abi dan itu sesuai kedudukan cabang-cabang wal qiyami dan melakukan dia dengannya cabang ta'ti datang ziyadatul imani opo tambahan iman wa nuqsanuhu dan berkurangnya iman wa idza sabata dan apabila tetap ziyadatul imani opo bertambahnya iman wa naqsuhu dan berkurangnya iman fa inna ahlal imani maka sesungguhnya ahlu iman yatafadhaluna itu saling merasa lebih utama faminhum maka itu diantara mereka kamilul imani adalah orang yang paling sempurna imannya. Waminhum dan itu diantara mereka man adalah seseorang huwa itu adapun dia man duna dzalika itu lebih rendah dari yang demikian itu waminhum dan itu diantara mereka man adalah seseorang huwa itu adapun dia man mukminun itu orang yang beriman imanihi dengan keimanannya man fasikun orang itu orang yang fasik bikabiratihi dengan dosa-dosanya man naqisul imani pengurang keimanan di asli maksiatin karena bermaksiat. Naqisul imani rupanya orang yang kurang imannya li ajli maksiatin karena sebab maksiat. Oke. Baik. Ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang bertambah bahwasanya iman seseorang itu bisa bertambah bisa berkurang. Nah, dalil yang pertama itu dari Al-Qur'an ya. Nah, syahidnya adalah zadathum imana. Nah, kalimat zadathum imana. Nah, syahidnya di ayat tersebut. Ya, orang-orang yang iman itu ketika dibacakan ayat Allah, idza tuliyat alaihim ayatuna zadathum imanan kan gitu. Ya, ketika dibacakan ayat-ayat Allah ya itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum ketika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Allah ya iman mereka bertambah wa ala rabbihim yatawakkaluna. Syahidnya di situ. Ya, zadatuhum imana. Keimanan mereka bertambah.
Ya, jadi bisa iman seseorang itu bisa bertambah, iman seseorang berkurang ya bisa. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Allah, ya, ada hal-hal yang memang membuat iman itu bertambah. Nah, kalau di ayat pertama ini innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman, sejatinya orang yang beriman ya, sejatinya orang yang beriman, bukan iman yang hanya di lisan saja, tapi sejatinya orang yang beriman ketika dibacakan ayat Allah, keimanan mereka bertambah. Nah, ngono. Nah, jadi itu sejatinya orang yang beriman ya ngono. Nah, kalau kita ini kadang yo imannya sehat, kadang imannya yo rodok loro-loro sithik. Makanya kadang mau Quran yo delonjor orang no efek keimanan sama sekali. Nah, gitu. Pertanyaannya, kalau orang baca Quran, ya, orang paham sing diwaca apa, ya, itu apakah apa namanya? Apakah ada efek keimanan atau enggak? Hmm? Li. Nah, Ada, Mas. ada efek keimanan. Ada. Karena yuta'abbadu bitilawatihi. Al-muta'abbadu bitilawatihi. Oke. Pertanyaannya, apakah ada efek keimanan? Nek ora paham, ada. Ada jadian. Oke. Kalau dapat pahala iya. Tapi efek keimanan wallahu alam. Ya, lalu dia nggak paham apa yang dibaca. Ya. Mungkin ada efek keimanan, bertambahnya iman. Kenapa? Karena dia beramal soleh gitu kan. Amal solehnya apa? Dengan membaca Quran. Oke, ada efek keimanannya, tapi nggak banyak. Ya. Sedangkan yang dibahas di ayat ini itu efek keimanan yang bagi orang-orang yang paham amal mukminun, sesungguhnya sejatinya orang-orang yang beriman, jatinya orang-orang yang beriman, wong sing memang benar-benar kualitas iman nih. Ketika disebut nama Allah hatinya bergetar, ketika mendengar ayat Allah imannya bertambah. Kenapa? Karena dia paham. Dia paham dengan apa yang dibaca, dia paham dengan apa yang didengar. Ah, ngono. Ya, jadi mungkin ada bagi orang yang baca Quran itu tetap dia dapat pahala. Ya, pahala membaca Quran, tapi efek keimanan yang didapat mungkin sangat kecil. Ya, mungkin sangat kecil. Nah, gitu. Jadi ada efeknya. Nah, itu ada satu cerita. Ya. Ada satu cerita, ya ini mbah ceritane soalnya apa ora, pokoknya cerita nggo apa namanya, nggo motivasi tok lah. Jadi ono apa jenenge, mbah-mbah bendino iku apa namanya, maca Quran. Maca Quran nang ora paham sing diwaca, ora tau sinau ning Libya, ora tau sinau basa Arab, ngono. Ora tau kuliah ning Libya Mas. Jadi ya ora tau mondok ning Wahidun barang masalahnya kok repot ngene. Dene mondok ning Wahidun yo paham. Kayak Rifan. Nah, ngono ya. Jadi ini ono mbah-mbah sepuh tuwa. Bedino maca Quran terus. Ning ya iku mau ora paham isine apa. Akhirnya putune terus halo. Mbah jenengan kok maca Quran terus wong yo ora paham karepe kok ngono lho. Nah, terus apa manfaate ora paham karepe. Nah, akhirnya karena mbak iki meskipun ora tau mondok ya, ora tau kuliah ning Libya, tapi wonge wong cerdas. Ngono. Nah, itu terus aja ngono le. Nah, ngomongin mbak aja ngono le. Iki ono manfaate. Lah apa manfaatnya mbah? Ngono kan. Akhirnya si mbah ini terus macam buat apa namanya? Buat pembelajaran ngono. Pembelajaran real yang bisa dilihat oleh si cucu ini tadi. Maka suatu saat mbah ini ngakon putune ngangsu. Paham ngangsuran, Rifan? Ngertos, Mas. Nah, ngusungi banyu. Biasanya kan kita nek ngusungi banyu nganggo ember toh. Nah, iki mbae iku njaluk putune apa jenenge ngangsu, ngusungi banyu nganggo keranjang. Keranjang iki dulu bekas nggo ini, nggo
mikuli areng, ngangkuti areng. Jadi memang wireng, keranjangnya ireng kotor, ireng karena memang gue mikul areng, gue ngadai areng. Nah, putune dikon bae ngangsu banyu nggo keranjang mau. Nah, setiap kali si cucu ini ngambil air, ya mesti jenenge banyu diadai keranjang ya mbrobos. Ya, kecuali Saridin. Nah, itu memang sudah keahlian khusus nah itu. Nek Saridin kan keahlian khusus Laskar Saridin iki. Sing nganu wong pati mesti ngerti apa jenenge legendane. Saridin niku sakti pas mondok ning gone Sunan Kudus, ya, dhek ora kebagian banyu kanggo ngisi kula. Apa kebagian banyu ora kebagian ember kanggo ngisi kula. Nah, terus oleh temennya dikon ngangsu nganggo keranjang ngono. Akhirnya Saridin karena nggak ada pilihan ya sama ember entek ya wis lah tak ngangsu nganggo keranjang. Tapi luar biasa ketika dia ngangsu nganggo keranjang ku banyune ora terus brobos. Ya. Sampai membuat bumi Kudus gempar. Wah, ngono kan. Karena beberapa kali dia ngangsu banyu nganggo keranjang ya ora bocor ya. Terus ini nggogoni iwak ning peceren yo ono iwake, ning jero kendi yo ono iwake, terus ning jero klopo yo ono iwake, pokoknya setiap ada air di situ ada ikan. Nah, ngomongnya ngono. Sampai ning jero klopo pun ono iwake. Nah, iku kesaktiane Saridin ceritane ngono. Mitose ngono. Nah, iku Saridin ngangsu nggo keranjang iku ora bocor. Nah, tidak sama anak kecil tadi, tapi ya anak kecil tadi tetap bocor. Ning jenenge cah cilik menawa ya, jenenge cah cilik dikon bae tetep mangkat. Ora takok kenapa-kenapa wis pokoke mangkat ngono ae. Menawa urung dolor iki sak Bilal iki menawa. Bilal dikon bae ngangsu. Nggo keranjang menawa ngono. Nah, nganjipoki. Nah, tiap kali ngambil air mesti habis terus kan. Karena keranjang. Akhirnya dia capek sendiri terus ngomong, "Mbah, ngangsu kok nggo keranjang. Kan bocor. Ya banyune ya mesti kecar ning dalan. Ya ngene aku sio-sio njipoki banyu terus." Nah, kata Simbah, "Enggak, Le, enggak sio-sio. Enggak sia-sia kamu. Ya, coba kamu lihat keranjangnya tadi. Ya, ada perubahan enggak? Ada, Mbah. Apa perubahannya? Awalnya warnanya hitam, terus karena sering kena air, maka dia berubah menjadi bersih. Ya, maka berusaha menjadi bersih. Ada air yang tersisa? Enggak ada. Enggak ada air yang tersisa. Nah, begitu juga, Le. Nah, ini mulai mbahnya ngajari cucunya tadi. Seperti itu juga orang baca Quran. Oke, enggak ada efek keimanannya. Efek keimanannya sedikit. Enggak ada air yang tersisa, gampangan yang ngomong. Wong ora paham sing diwaca. Tapi dia tetap ada fadilahnya. Tapi dia tetap ada keutamaannya. Ya keutamaan itu mau al-muta'abbad bitilawatihi, mau Quran itu sudah dapat pahala. Yang kedua ya sarana membersihkan hati. Ya. Ala innal quluba tasda kama yasdaul hadid, ketahuilah hati itu bisa sebagaimana besi itu ya berkarat. Ya. Wa ma jala'uha ya Rasulullah. Terus bagaimana ya Rasulullah cara membersihkan karat hati? Nek wesi ngono gampang tinggal dibakar. Ya, tinggal dibakar ngono karate hilang kalau besi. Nah, kalau hati ya. Hati kan nggak mungkin dibakar. Terus cara menghilangkannya gimana? Apa diamplas? Apa digrindo tah kepiye? Sekiranya hatinya resik kinclong? Nggak bisa gitu. Wa ma jala'uha ya Rasulullah. Terus cara membersihkan karat hati bagaimana? Qiraatul Quran wa dzikrul maut. Maca Quran dan mengingat kematian. Ya, maca Quran. Ya, itu tadi yang dipraktekkan oleh Simbah tadi. Ya oke, nggak ada air yang tersisa dalam keranjang. Efek keimanannya mungkin sedikit, tapi tetap dia ada untungnya, nggak sia-sia. Yang awalnya kotor jadi bersih. Hati pun demikian. Yang awalnya kotor dengan berbanyak membaca Quran, dia akan menjadi bersih. Ya, karat-karat hati akan hilang dengan membaca Quran meskipun nggak paham. Ya tetap ada efek keimanannya tapi sedikit itu tadi. Ya, karena membaca Quran termasuk amal soleh. Ya, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Oke, jadi itu. Yang syahidnya di itu tadi. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Ketika dibacakan ayat Allah, ya,
keimanan mereka bertambah. Contoh dalam ayat lain ya, ketika orang-orang Madinah ya ditantang untuk perang Badr yang ya tahun ketiga itu kan terjadi perang Uhud. Ya, tahun keempat itu terjadi perang Badr al-Akhirah atau perang Badr Sugro. Perang Badr kecil yang enggak terjadi perang, ya, yang enggak terjadi perang. Nah, itu kan sama, ketika mereka diancam ya bahwasanya orang-orang kafir itu akan menyerang orang-orang Madinah lagi untuk yang kedua kalinya, ya. Apa yang terjadi? Inna syaqad jama'u lakum fakhshawhum fazadatum imana. Wahai orang-orang Mekah, orang-orang Madinah, ini musuh kalian, orang-orang Quraisy ini udah berkumpul loh. Udah berkumpul mau nyerang kalian lagi. Ya. Kalian mau diserang ya atas dasar kekalahan kalian yang nah ini mereka optimis bisa mengalahkan kalian lagi. Ini mereka udah berkumpul. Tapi apa yang terjadi? Ya, yang terjadi justru fazadatum imana. Ya, keimanan orang-orang Madinah, keimanan sahabat Ansor dan Muhajirin ternyata malah bertambah, bukannya takut tapi malah bertambah. Ya. Fazadatum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka mengatakan cukuplah Allah penolong. Ya, cukuplah Allah penolong bagi kami. Ya ngono. Ya mereka pun berangkat. Ya sing pincang ya berangkat dengan pincang, yang tangannya terluka dengan tangan yang terluka, yang masih perbanan ya berangkat dengan perbanan. Ya, sampai akhirnya Allah berikan kemenangan tanpa peperangan. Ya ketika mendatangi Badr di lokasi Badr itu ternyata nggak ada musuh sama sekali. Ya, hanya gertakan saja. Nah, gitu. Ya. Itu bukti bahwasanya keimanan seorang itu bisa bertambah, bisa berkurang. Oke. Dalil selanjutnya adalah nah itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ya, kata Nabi, iman itu ada 70 sekian cabang. Yang paling utama, yang paling tinggi, paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Ya, tentunya ini enggak sekedar mengucapkan yo. Ya, itu coba pelajari di Al-Burhan jilid 2. La ilaha illallah itu perlu dipahami maknanya, perlu renungkan rukunnya, perlu dipenuhi syarat-syaratnya. Padha koyok salat ono syarat sae, syahadat juga sama ada syarat-syaratnya. Kowe salat ora wudu ya batal salatem. Lah syahadat ora mbok lakoni syarat-syaratnya padha wae percuma syahadat. Miftahul jannati la ilaha illallah. Betul, kunci surga adalah la ilaha illallah. Tapi kata Wahab bin Munabbih ya, betul kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Walakin malil miftahi illa walahu asnan. Malil miftahi illa walahu asnan. Ya, tidaklah bagi kunci kecuali dia pasti punya gigi. Orang kunci lurus tok, nggak ada giginya tuh nggak ada. Mesti kunci tersebut ada geriginya. Nah, gigi-gigi inilah syarat-syarat syahadat. Ya, oke, kalian sudah pegang kuncinya, tapi kalau kunci itu nggak ada giginya, tetap nggak bisa nggak bisa buat buka pintu. Syahadat, kalau syarat-syaratnya nggak penuhi, ya sama saja percuma. Syahadatnya nggak berfungsi gitu loh. Sholat, kowe ora wudu yo ora sah salatem. Syahadat ora lakoni syarat-syaratnya ya kudu wae. Nah, itu yang perlu dipahami. Ada syarat-syaratnya, ada konsekuensinya. Nah, kita sudah ngomong la ilaha illallah itu konsekuensinya apa? Ya. Konsekuensinya harus meninggalkan segala jenis peribadatan kepada selain Allah. Nyatane beramberai wong yang sudah kita saksikan ya. Banyak di antara mereka yang mengucapkan syahadat tapi ijeng lakoni syirik. Ijeng njaluk wali-wali. Ijeng njaluk nang kuburan. Kalau kalian datang ke Muria, datang ke Kudus, ya, datang ke Demak, coba lihat nang makam wali-wali itu berapa banyak yang datang ke sana. Bis-bisan rombongan ewonan. Nek mbok hitung, tiap hari ora kurang nek 50 bis ya ono. Ya. Banyak sekali yang datang ke sana untuk berziarah. Dan niatnya saya yakin nggak hanya ziarah. Ya, mesti ada dorongan gaib kenapa mereka ke sana. Ya. Mesti ada hal-hal yang
hajat mereka yang hendak mereka gitu loh. Nah gitu, itu ironis sekali. Ya, mereka mengucapkan syahadat tapi di samping makam yang mereka minta-mintai. Nah, ngono. Nah, jadi iman, cabang keimanan yang paling tinggi itu benar la ilaha illallah. Tapi tidak hanya sekedar mengucapkan. Difahami maknanya, dipenuhi syarat-syaratnya, dijalankan konsekuensinya. Yang terakhir juga difahami bahwasanya la ilaha illallah itu ada pembatalnya. Iso batal, iso rusak. Nek batal, nek rusak ya wis. Sama sekali nggak ada manfaatnya sama sekali. Ya, kowe mlebu sekolah, ya wis daftar, dalam perjalanannya kamu keluar orang daftar meneh tapi anggar gabung ning kelas, yo nggak dapat ijazah, harus daftar ulang lagi. Syahadat kalau rusak ya demikian, harus diperbarui lagi, tobat diperbarui, ya orang anggar mlebu melu sekolah harus daftar lagi, nek awalnya wis metu. Nah ngono, ya. Jadi yang paling utama adalah mengucapkan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu juga cabang dari keimanan. Nah ini wa hadza syu'ab minha ma yazulul iman bi zawaliha ijma'an ka syahadatain wa minha ma la yazul bi zawaliha ijma'an ka tarki imatatil adza anit thariq. Cabang-cabang ini ternyata dia punya pengaruh yang berbeda-beda. Ada yang punya pengaruh ketika dia ditinggalkan imannya akan hilang seluruhnya. Kayak syahadat. Wong nek ora syahadat ya udah. Atau syahadatnya rusak, udah imannya rusak. Ya, imannya rusak sama sekali. Kalau orang sudah melakukan pembatal syahadat, udah hilang, rusak imannya. Gitu. Tapi ada juga cabang keimanan yang dia efeknya itu tidak sampai merusak syahadat. Tidak merusak iman. Maaf. Tidak merusak iman, hanya mungkin mengurangi kualitasnya. Ya, jadi cabang-cabang ini bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang paling tinggi ini ketika rusak semua imannya. Ya, ada yang tingkatan yang paling rendah. Kalau tingkatan yang paling rendah ini kalau ditinggalkan paling hanya mengurangi kualitas imannya. Nah, gitu, tapi tidak merusak keseluruhan iman. Wa biasa bi manzilati syu'ab wal qiyam biha ta'ti ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Nah, itu tadi. Yang cabang-cabang saya katakan cabang-cabang ini bertingkat-tingkat. Ada yang punya nilai 100%, ada yang punya nilai 50%, ada yang punya nilai 10%. Nah, ketika dia jalankan tambah dan berkurang, ketika dia jalankan atau dia tinggalkan, bertambah atau berkurangnya imannya tergantung persenannya itu tadi. Ya. Ketika orang mengucapkan syahadat dengan sebenar-benarnya berbeda dengan ketika seseorang hanya sekedar menyingkirkan gangguan di jalan, efek keimanannya tetap berbeda. Wong sing maca Quran tadi dengan paham artinya, dengan orang yang membaca Quran tapi tidak paham artinya, efek keimanannya berbeda. Tingkat pertambahan kualitas imannya berbeda. Nah, tidak sama. Nah, seperti itu. Jadi imanan itu bercabang-cabang dan setiap cabang punya nilai yang berbeda dengan yang lain. Punya tingkatan yang ada yang lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Wa idza thabata ziyadatul iman wa nuqsanuhu fa inna ahlul imani wa yatafadhaluna faminhum kamil iman. Ya. Jadi kalau kita bisa memahami hal tersebut, maka pastikan bahwasanya orang beriman itu berbeda-beda. Ono sing imannya sempurna, ada yang imannya ya saya katakan ada orang yang imannya 100%, ada yang 80%, 75%, 60%, 50%, atau bahkan mungkin 10% atau 0, sekian persen. Ya, 0, sekian persen lah. Nah, jadi berbeda-beda. Keimanan seorang berbeda-beda. Nah, tidak sama dengan yang dipahami oleh orang Murji'ah tadi, iman kita sama. Tidak, iman seseorang berbeda-beda. Jangankan kok kita, para sahabat saja mereka berbeda-beda imannya. Ya. Kemarin sudah kita bahas, para sahabat itu kan yatafadhalun, satu sama lain berbeda tingkatan. Tentunya tingkatan tersebut berdasarkan keimanan mereka. Dimulai dari Abu Bakar terlebih dahulu, ya. Lawuzina imanu Abi Bakrin bi imani alil ardi kullih laro jahat imanu Abi Bakar. Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh penduduk bumi, ya maka masih kuat imannya Abu Bakar, masih berat imannya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali
terus sahabat Asyra Mubasysyirin bil Jannah dan seterusnya itu. Nah, jadi berbeda-beda tingkat keimanan mereka. Ya, ada yang 100%, ada yang 50% dan seterusnya. Tidak seperti yang difahami oleh orang-orang Murji'ah. Wa minhum man huwa duna dzalika, wa minhum man huwa mu'min bi imanihi fasiqun bi kabirati. Ada juga orang yang dia beriman ya, tapi dia juga fasik. Karena apa? Karena dia melakukan dosa besar. Ya, naqisul iman li ajli maksiyah. Ya, naqisul iman li ajli maksiyah. Jadi dia beriman tapi imannya enggak kurang berkualitas. Imannya sangat persentasenya sangat kecil. Kenapa? Karena sering bermaksiat. Ya. Kabirati dengan dosa besar yang dia lakukan. Ya, dosa besar di sini bukan dosa besar yang syirik ya. Kalau syirik akbar itu sudah merusak keimanan dia. Sudah hancur imannya, harus tobat. Ya. Tapi dosa besar di sini misalnya kayak membunuh, ya, terus kayak berzina, minum minuman keras. Nah itu kalau selama dia masih beriman, maka dia adalah mukmin bi imanihi. Oke, dia disebut orang mukmin, terus dia juga disebut orang fasik karena melakukan dosa besar. Nah gitu. Nah itu nanti dipelajari di Al-Burhan jilid 2 kayak ada. Jilid 1 kok agak ada apa enggak? Ya, muamalah itu loh, muamalah dengan orang muslim tapi dia pelaku dosa besar bagaimana. Nah, jadi naqisul iman li ajli maksiyatih. Ya, bukan seperti yang difahami oleh Mu'tazilah bahwasanya dia bukan beriman, dia bukan bukan kafir, bukan iman, tapi dia berada di manzilah baina manzilatain. Orang beriman yang orang Islam yang melakukan dosa besar menurut Mu'tazilah adalah fi manzilah baina manzilatain, tidak iman, tidak kafir, tapi di akhirat kekal di neraka. Beda dengan orang-orang Khawarij. Kalau orang-orang Khawarij, orang beriman pelaku dosa besar sudah kafir, ya, dan di akhirat dia termasuk orang yang kekal di neraka. Oke, dilanjutkan sedikit rukun iman. Bismillah. Qala al-muallif hafizallahu taala, ai hada adapun ini arkanul imani, itu rukun-rukun iman. Al-arkanu adapun rukun-rukun, jam'u ruknin itu jama' kalimat rukun. Wa ruknu syai' adapun rukun sesuatu, janibuhu itu sisinya syai', al-aqwa yang paling kuat. Arkanul imani adapun rukun-rukun iman, sittatun itu 6. Dia adapun dia sittah. Al-awwal itu adapun yang pertama, al-imanu billahi ta'ala, beriman dengan Allah Ta'ala. Asani adapun yang kedua itu, al-imanu beriman bil malaikati dengan malaikat-malaikat. Asal itu adapun yang ketiga itu al-imanu beriman bil kutubi dengan kitab-kitab. Arabi adapun yang keempat itu al-imanu beriman bil rusuli dengan rasul-rasul. Al-khamis adapun yang kelima itu al-imanu beriman bil yaumil akhiri dengan hari akhir. Asal itu adapun yang keenam itu al-imanu beriman bil qadari dengan qadar, khairihi rupanya baiknya qadar, syarrihi dan buruknya qadar. Wa dalilu adapun dalil ala hada atas ini, jawabur rasuli itu jawaban Rasulullah, hina ketika sa'ala bertanya badannya Rasul Jibril sahabat Jibril anil imani tentang iman. Faqala dan bersabda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al imanu adapun iman, antum minah hendaknya beriman sapa kamu billahi dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya Allah, wa kutubi dan rasul dan kitab-kitabnya Allah, wa rusulihi dan rasul-rasulnya Allah, wal yaumil akhiri dan dari akhir, wa tu'mina dan beriman sapa kamu bil qamari dengan bil qadari dengan takdir, khairihi rupanya baiknya takdir, wa syarrihi dan buruknya takdir. Paman maka barang siapa angkaro mengingkari sapa man ruknan pada salah satu pada rukun wahid dan yang satu minha darinya arkanus sittah, faqad kafara maka sungguh telah kafir sapa man. Oke. Ya, itu rukun iman. Ya, kita semuanya sudah hafal rukun iman yang 6. Dalilnya ya hadis Jibril itu yang datang kepada Nabi bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan, juga tentang tanda-tanda hari kiamat. Faman angkara ruknan min wahidan minha faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari salah satu dari 6 tersebut, maka dia telah kafir. Jadi rukun iman itu satu kesatuan. Ya, tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, podo koyo salat ana rukun-rukune. Satu rukun saja dengan sengaja kamu tinggalkan, kamu tidak jalankan, ya sudah, sholatmu batal, rusak.
ya. Misalnya sholat ya untuk apa madhab yang Fatihah rukun ya. Terus gak mau Fatihah ya sudah, meskipun kamu rukuk kayak tidal sujud ya tetap gak sah sholatmu, rusak sholatmu. Ya. Rukun iman pun juga demikian. Rukun iman ada 6 itu nggak bisa terpisahkan. Ya 6-6-nya harus diyakini semua. Salah satu saja diingkari maka dia dianggap kafir. Ya, dia dianggap sudah mendustakan rukun iman yang 6 itu tadi. Contoh misalnya orang tidak iman dengan Rasul, konsekuensi dia tidak iman dengan Rasul, maka akan berimbas kepada kitab. Ya, karena para Rasul diturunkan kepadanya kitab. Nanti berimbas juga kepada para malaikat, karena mereka diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada para Rasul. Berimbas juga kepada keimanan mereka kepada Allah. Jadi akan meremen, istilahnya meremen. Ya, nah, itu menjalar. Jadi 6-6-nya harus diyakini, ya. Tidak hanya diyakini, tapi juga dijalankan konsekuensinya. Satu dari 6 itu diingkari, maka sudah rusak imannya, dianggap kafir. Oke, demikian. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kita buka sesi tanya jawab saja. Belum ditutup kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, ya ditutup. Sebelumnya jazakumullah khairan kepada Ustadz Hamzah Hafizahullah Ta'ala atas penjelasannya Masya Allah yang Masya Allah sangat lengkap ya. Baik, silahkan bagi para peserta untuk bertanya jika ada pertanyaan. Izin bertanya, Ustaz. Ya, boleh. Tentang rukun iman, ada nggak hikmah atau hujah dari penyebutan kitab terlebih dahulu daripada para rasul? Wallahu a'lam, aku nggak tahu. Nggak tahu. Mungkin ada, tapi aku nggak ngerti. Nggak tahu. Ya, yang lain nggak tahu aku jawabannya. Dia. Assalamualaikum. Dia. Ya, dia. Pripun Ustaz? Aman. 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 Iya, bolos seminggu. Ora usah sergap-sergap, nyesel engko. Mosok satu pekan yo, nggak elok. Kowe nek sergap-sergap malah nyesel. Oh ngono. Ya minimal 2 dino lah. Yo, ngono ya kenal. Yo nek untuk pemula 2 dino sik, engko nek wis kodok pro kan seminggu rampung. Oke. Udah? Yang lain Kalau nggak ada ya dicukupkan saja. Saya ada Kembalikan ke Saya ada pertanyaan tadi. Iya, benar. Sama tentang rukun iman. Di hadis Nabi itu kan imanu antuk minabillahi wa malaikatihi sampai yaumil akhir kan jadi satu dengan huruf jerbi. Tapi pas penyebutan takdir itu kalimat tu'minanya diulangi kan. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu ada fawaidnya apa enggak? Apa cuma penyebutan lagi? Menawa ono ning aku belum pernah maca. Tapi memang iman dengan takdir ini memang apa ya? Puncaknya iman seorang muslim juga iman dengan takdir itu. Lau anfaqta mithla uhudin dhahaban ma qabalallahu hatta tu'mina bil qadar gitu. Seandainya engkau menginfakkan emas segunung Uhud, ya gunung Uhud itu panjang, ya besar. Itu kalau kamu berinfak dengan gunung Uhud, itu tidak akan diterima oleh Allah ya dengan gunung Uhud berupa emas,
tidak akan diterima oleh Allah infakmu sampai kamu mau beriman dengan takdir. Nah, ngono. Sampai kamu mau beriman dengan takdir. Mungkin ada fadilahnya penyebutan. Kenapa dipisah dengan kata tu'minannya diulang? Ya ada mungkin. Tapi ya, saya kurang tahu karena memang belum pernah baca. Tapi yang saya ketahui memang iman dengan takdir ini luar biasa. Ya, iman dengan takdir ini semacam kayak puncaknya keimanan seorang gitu loh. Dan memang sangat susah iman dengan takdir. Banyak orang yang kepleset masalah takdir. Banyak orang yang mengingkari takdir. Makanya ono sekte yang menyimpang dalam urusan takdir. Ono Qadariyah, ono Jabriyah, ono Ahlus Sunnah wal Jamaah, kan gitu. Ya, tapi nggak pernah ada apa namanya koyok penyimpangan apa yang mesti kayak langsung membuat kayak sekte gede gitu ya di dalam rukun-rukun iman yang lain. Tapi kalau takdir ada, yaitu tadi Jabriyah, Qadariyah, ya, terus Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di antara keduanya. Ya, jadi memang takdir ini banyak orang kepleset di sana. Memahami takdir ini banyak orang kepleset di sana. Ya, bahkan kita yang sinau takdir sesuai dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang juga masih kepleset dalam prakteknya. Manah-manah kok curiga sama Allah terus gitu kan? Ya, udan neh, sempak entek, urung garing-garing wis udan neh, ngono kan? Ya itu berarti dia belum bisa iman dengan takdir kan? Ya, angger panas ngomong panas leleh. Angger udan ngomong udan neh. Nah, itu berarti dia belum bisa iman dengan takdir. Nah, gitu loh. Jadi apa ya? Agak memang susah praktek iman dengan takdir itu memang susah. Kadang iman dengan takdir itu kan menuntut seseorang untuk juga berikhtiar, tapi ikhtiar dengan takut itu kadang juga berbeda. Misalnya bertiba ning Trowelo, terus gak wani lewat Trowelo. Nah, itu ini yang ikut ikhtiar apa wedi ngono lho. Artinya ikhtiar itu berusaha ben gak tiba aku tak ora liwat kono. Tapi itu kan tipis antara dia takut dengan dia ikhtiar gitu loh. Nek takut berarti dia sudah curiga sama Allah. Dia curiga kalau lewat situ mesti dibone. Nah, itu dia curiga sama Allah. Termasuk dalam kitab Wadawa nanti di bukunya Ibnul Qayyim itu ada bab kesirikan terbesar, ya dosa paling besar itu kita curiga kepada Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Nah itu tadi prasangka buruk kepada Allah terkait takdirnya itu tadi, ya tidak bisa memahami takdir Allah dengan benar, tidak bisa memahami takdir Allah dengan baik. Ya, padahal semua yang ditakdirkan Allah itu mesti baik. Hanya saja terkadang di mata kita ono eleke. Ya, kalau Syekh Utsaimin itu kayak membuat analog kayak orang yang diamputasi gitu loh. Orang diamputasi itu menurut dia mungkin buruk, tapi menurut dokternya itu baik. Nah, orang juga demikian. Mungkin ada takdir buruk, tapi menurut mata dia, menurut Allah semua yang ditakdirkan itu baik. Ya, jadi demikian. Oke, saya belum tahu. Mungkin ada keutamaannya, ada apa namanya, ada hikmahnya kenapa diulangi penyebutannya. Tapi saya belum pernah baca. Tapi untuk iman dengan takdir ini memang dia punya kedudukan khusus. Ya, dan banyak orang terpleset pada masalah tersebut. Mungkin bisa jadi karena untuk penekanan gitu. Diulangi penyebutan iman untuk penekanan supaya orang itu memperhatikan masalah takdir. Wallahi lau anfaqta mithla uhudin dhahaban maqabalallahu hatta tu'mina bil qadar. Kalau kamu infak sebesar gunung Uhud emas itu enggak akan diterima Allah sampai kamu beriman dengan takdir. Wallahu taala a'lam. Lagi? Oke. Baik, demikian saya serahkan sepenuhnya kepada MC. Mengucapkan jazakumullah khairan sekali lagi kepada Ustaz Hamzah yang telah memberikan materi kita pada siang kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan kesehatan pada beliau, pada keluarga beliau, dan pada kaum muslimin pada umumnya. Semoga segera diberikan momongan saat. Amin. Amin. Siap, Pak. Baik, terima kasih atas perhatiannya di para peserta.
Sampai jumpa lagi minggu depan, insyaallah. Baik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi